Halo semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Remtas. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah riset yang sangat menarik, yaitu khususnya bagi teman-teman yang suka nonton film. Jadi judulnya adalah untuk implementasi AI dalam knowledge discovery, yaitu analisis sentimen ulasan penonton film di internet untuk mendukung pengambilan keputusan strategis studio. Nah, eh, saya tidak sendiri, jadi saya juga bersama dengan tim saya. Saya Muhammad Remontas, dan rekan saya juga dari Ryan Christian Wawengkang dan juga Fadlan Rizky Noverio. Langsung saja, next slide. Nah, jadi eh, penelitian ini dilatar belakangi dengan eh, yang pertama ada fenomena big data, yaitu kita semua tahu bahwa di era digital ini saat ini itu sukses atau tidaknya sebuah film yang dimana itu sangat didorong oleh word of mouth atau umpan balik penonton dari internet. Kenapa? Karena setiap ada film yang baru tayang pasti langsung muncul ribuan bahkan jutaan ulasan di media sosial maupun situs review. Nah, sehingga opini publik ini sebenarnya membentuk lautan big data yang merupakan pengetahuan secara eksplisit seperti itu. Nah, tapi disitulah letak kelemahan konvensionalnya. Yang dimana, coba bayangkan bagaimana cara studio film memproses jutaan ulasan tersebut. Jadi, kalau misalnya dilakukan secara manual, pasti kalau misalnya manusia pasti sangat akan memakan banyak waktu yang sangat lama dan sangat rentan untuk terhadap bisa bias subjektif. Dan dampak dari proses manual ini melahirkan apa yang disebut dengan knowledge gap atau ketimpangan informasi, yang dimana pimpinan uh, studio film akhirnya sering mengambil keputusan produksi hanya berdasarkan asumsi pihak atau feeling belaka atau berdasarkan data pasar yang real dan jelas ini sangat beresiko secara bisnis. Next. Nah, selanjutnya oleh karena itu riset kami hadir dengan tiga tujuan utama, yaitu yang pertama kami ingin mengetahui ingin mengekstraksi data ulasan yang masif tadi menggunakan bantuan AI. Yang kedua, kami ingin memetakan proses uh, tersebut ke dalam kacamata, yang dimana kacamata manajemen pengetahuan, yaitu adalah transisi PSC dari fase combination ke internalization. Dan ketiga yaitu adalah kami mengevaluasi bagaimana wawasan dari AI tersebut bisa menjadi keunggulan kompetitif seperti itu. Dan uh, lalu apa sih manfaat riset dari akademisi ini, yaitu memperkaya literatur bahwa machine learning itu bisa loh digabungkan dengan disiplin manajemen pengetahuan, yang dimana bagi industri hiburan riset ini tuh menyediakan kerangka berbasis data untuk meminimalisir resiko kerugian yang fatal. Selanjutnya, itu adalah landasan teori utamanya. Jadi, sebelum masuk ke data, mari kita bahas sedikit landasan teori utamanya. Bagaimana sih integrasi antara knowledge discovery atau KDD, AI, dan juga model search itu bekerja. Yang pertama, model AI. Model teknologi AI ini yaitu khususnya sebuah natural language processing atau disebut NLP. Analisis sentimen sangat berperan sebagai mesin pencari pola sehingga mengekstrak polaritas ulasan netizen secara instan dan akurat. Nah, kedua, di sini adalah letak combination pada model search, yaitu proses AI menyatukan ribuan teks ulasan yang berantakan secara eksplisit dan uh, menjadi sebuah laporan analitik yang terstruktur. uh, Itulah adalah realisasi dari fase combination. Dan yang ketiga masuk ke tahap internalization, yaitu setelah masuk laporan dari visual AI ini jadi pimpinan studio film melihatnya, membacanya dan meresapinya. Proses ini juga
peresapan dari grafik menjadi insting bisnis ide dan ide baru di kepala mereka, yang dimana itulah yang akan dinamakan internalization atau tacit knowledge. Nah, selanjutnya kita masuk ke metodologi penelitian. Nah, terus gimana sih metodologi penelitian yang kami gunakan untuk membuktikan teori tadi? Jadi kami menggunakan teori KDD, alur KDD atau knowledge discovery in databases. Jadi langkah pertama pastinya kami sumber data. Jadi kami menggunakan data set publik dari Kaggle, yang dimana itu yang bernama Rotten Tomatoes dataset. Jadi uh, jumlah datanya ada 10.662 dan data ini sifatnya balance atau seimbang, yaitu 50% positif dan 50% negatif. Yang kedua itu ya kan preprocessing, yaitu pembersihan teks. Jadi ini membersihkan teks ulasan secara mentah tersebut dari noise, tanda baca, dan stop words yang tidak penting. Yang ketiga adalah teks yang sudah bersih tadi ditransformasi menjadi bobot numerik, karena komputer itu hanya bisa membaca angka bukan huruf. Nah, angka terakhir yaitu modeling AI. Kami menggunakan script Python untuk membiarkan AI melakukan klasifikasi polaritas sentimen secara otomatis. Oke, selanjutnya mari kita ke Latasila. Jadi setelah AI memproses 10.000 ulasan tersebut, ini dia distribusi kuantitatif sentimen. Yang bisa lihat sini hasilnya sangat presisi, yaitu 50% positif dan 50% negatif. Nah, signifikasi dari angka ini adalah angka yang seimbang, membuktikan juga bahwa opini pasar itu sedang terpolarisasi sangat kuat, yang dimana artinya film ini sangat memicu perdebatan. Oleh karena itu kita tidak bisa berhenti di hanya di angka, jadi kita harus membedah kata kunci di dalamnya secara mendalam. Nah, selanjutnya yaitu kita bedah dulu yang positif. Nah, kita berhasil mengekstraksi wawasan daya tarik produk lewat visualisasi word cloud ini. Nah, kata kunci yang paling penonton, eh, kata kunci yang paling dominan diucapkan oleh penonton yang puas ada kata story, karakter, performance, good, dan juga film. Nah, selanjutnya uh, interpretasinya, yaitu penonton ternyata memberikan nilai tertinggi bukan karena ledakan CGI atau efek visual, melainkan karena film tersebut memiliki kekuatan narasi cerita, pengembangan karakter yang mendalam, dan juga totalitas acting yang luar biasa. Inilah kekuatan yang harus dipertahankan oleh studio. Selanjutnya, kita masuk ke workload untuk ulasan negatif. Nah, ini adalah identifikasi knowledge gap atau ketimpangan pasar yang selama ini luput dari pengawasan studio. Jadi kata-kata keluhan yang sangat dominan itu sangat jelas bisa dilihat di sini, yaitu bad story, time, movie, culture, dan interpretasinya menanjurkan sangat tajam di sini bisa dilihat ketidakpuasan penonton itu berakar kuat pada eksekusi plot cerita yang buruk, dan yang nggak kalah penting masalah manajemen durasi tempo filmnya yang membosankan. Selanjutnya bisa dilihat di sini yaitu adalah implikasi manajerial, itu realisasi tahap internalization. Nah, dari wawasan konsep tadi, apa implikasi manajerialnya, disinilah realisasi tahap internalization ya. Jadi laporan visual eksplisit dari AI yang tadi dibaca dipahami berdasarkan oleh para eksekutif studio film. Data tersebut kini berubah menjadi insting dan wawasan bisnis yang baru, dan hasilnya adalah transformasi proses. Jadi manajemen tidak tinggal diam, mereka mengambil tindakan taktis untuk mengevaluasi kembali efektivitas tim penulisan naskah dan memperketat proses editing untuk menjawab keluhan tentang time dan backstory tadi, agar kualitas produk akhir itu menjadi sebagai nilai tambahan. Nah, selanjutnya itu keputusan strategis realokasi anggaran produksi.
Bisa lihat di sini tabelnya. Jika menggunakan asumsi konvensional, studio biasanya memberikan anggaran ekstra untuk visual atau CGI dan anggaran berlebih untuk iklan digital. Namun sangat minim eh, mengalokasikan dana untuk penulisan naskah dan pengembangan karakter. Ini membuat risiko kegagalan finansial sangat tinggi. Namun berkat penerapan AI, manajemen mengambil keputusan berani kalau anggaran CGI dan juga iklan yang dipangkas, yaitu em, bisa dipangkas karena uangnya dipindahkan dan dijadikan prioritas utama untuk tim penulisan naskah dan mengembangkan karakter. Nah, hasilnya akhirnya apa? Jadi resiko bisnis jauh lebih terkendali, ini mana itu produk yang dihasilkan bukan sekedar visual megah yang kosong, tapi yang benar-benar menjawab keluhan bad story uh, dan time dari penonton. Nah, kita masuk ke kesimpulan dan saran. Jadi di bagian sepuluh ini implementasi AI sentiment analysis, yaitu terbukti sangat efektif berfungsi sebagai mesin atau engine knowledge discovery. Nah, proses komputasi ini uh, dengan sempurna merepresentasikan perputaran modal SECI, yaitu kombinasi data ulasan eksplisit dan menjadi hingga menjadi basis kebijakan strategis manajemen lewat tahap internalisasi touch. Nah, sebagai saran, kami merekomendasikan agar setiap studio film wajib melakukan asesmen atau penilaian yang dimana itu seperti ini secara rutin sebelum memulai proyek baru dan untuk penelitian selanjutnya. Disarankan juga menggunakan volume data yang lebih masif, misalnya di atas 20.000 baris, karena dari platform digitalnya sendiri agar lebih variatif dan wawasan semakin kaya. Oke, sini sudah sampai tahap akhir itu penutup. Mungkin sekian dari saya. Uh, saya dan tim juga berharap bahwa pemaparan ini juga dapat memberikan perspektif baru bagi teman-teman semua bahwa teknologi dan manajemen pengetahuan ini adalah kunci di era big data. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.